Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Rema Rama, renungan malam Jemaat Rama Sangatta, hari Selasa 12 Mei 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersuka cita karena penyertaan Tuhan boleh kami rasakan mulai dari pagi sampai malam hari ini di dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Sebagai tanda sukacita kami dan syukur kami akan membaca firman kebenaran Tuhan. Biarlah oleh Roh Kudus-Mu hati kami boleh disiapkan menjadi tanah yang subur, sehingga firman kebenaran Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah banyak di dalam kehidupan kami, menjadi dasar di dalam segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Allah Bapa di dalam surga, berfirmanlah, sebab kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, saya persilakan persembahan pujian Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rama Sangatta oleh anak kekasih Ilvani Inno Pangloli dengan iringan pujian musik keyboard dari anak kekasih Eden. Terima kasih pujian yang sudah dinaikkan kiranya memberkati kita semua. Pembacaan kita pada malam hari ini, saya sudah pilih
dari Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang sukses adalah impian setiap orang. Seperti seorang pelajar ataupun seorang mahasiswa yang dengan tekun belajar dengan harapan kelak bisa sukses menggapai cita-citanya. Demikian juga para pebisnis. Para pebisnis rela bekerja ekstra dan berusaha menyusun strategi dengan manajemen perusahaan bagaimana caranya supaya usahanya sukses dan bertambah maju. Demikian pun setiap atlet olahraga yang kita tahu harus menyantap menu makanan yang teratur. Menu latihannya pun harus teratur berjam-jam dalam sehari supaya pada saat pertandingan nanti mereka sukses. Semua orang berorientasi pada kesuksesan. Namun pada umumnya semua orang pun berpendapat bahwa sukses itu identik dengan uang yang banyak, rumah yang bagus, mobil yang mewah, terkenal, memiliki jabatan yang tinggi, dan sebagainya. Perhatikan apa yang dikatakan Yesus di dalam Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang mempelihara seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Melalui firman ini, Yesus mengatakan bahwa ternyata orang yang memiliki kekayaan yang melimpah, atau bahkan mungkin memiliki seluruh dunia ini, belum bisa disebut orang yang sukses. Karena tidak ada gunanya seorang memiliki segala-galanya, tetapi akhirnya harus kehilangan nyawa. Dalam artian, kesuksesan itu membawa atau mengantar dia menuju kehidupan yang tidak kekal atau kematian yang kekal. Jadi, uang dan kekayaan dan segala hal yang duniawi bukanlah ukuran kesuksesan bagi kita sebagai orang percaya. Seorang dapat dikatakan sukses apabila ia mampu menjadi pelaku firman. Itu yang penting. Artinya, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup. Setiap perilaku yang kita lakukan mau dituntun oleh hikmat dari Tuhan. Firman-Nya yang kita baca pada malam hari ini, terutama di dalam ayatnya yang pertama dan kedua dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kemudian
ditekankan lagi pada ayat yang kelima, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Satu hal yang menghalangi kita di dalam mendengarkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita adalah ketika kita sudah merasa diri benar. Pada saat membaca firman Tuhan, kita sebenarnya sedang membandingkan nilai-nilai kehidupan yang kita pahami atau yang kita anut selama ini dengan nilai-nilai firman kebenaran Tuhan. Apakah nilai itu benar atau tidak? Jika iya, maka nilai-nilai itu harus terus kita pelihara. Jika tidak, maka kita harus membuang nilai yang tidak benar itu dan memakai nilai-nilai kebenaran Tuhan. Jadi, jikalau kita ingin sukses di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati di dalam segala keadaan. Acap kali tantangan kehidupan datang. Banyak dari kita yang datang kepada Tuhan pada saat sudah putus asa, sudah tidak ada jalan lain, atau dengan kata lain, kita datang kepada Tuhan sebagai alternatif yang terakhir. Padahal sebenarnya kita harus datang pertama-tama kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan pikiran kita untuk memecahkan segala macam tantangan hidup yang ada dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian Tuhan akan dengan mudah mengarahkan kehidupan saya, kehidupan saudara, untuk menikmati kehidupan yang sukses. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kerajaan surga, sungguh menyenangkan ketika kami diberikan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu ini Tuhan benar-benar tertanam dalam hati kami, sehingga menjadi penerang di dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan di dalam segala keadaan mereka di tengah pandemi COVID-19. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyelubungi kami masing-masing, sehingga kami boleh terhindar dari pandemi ini. Kami boleh terus sehat melaksanakan segala aktivitas kami, terutama di dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung, kiranya Tuhan yang bersama terus dengan mereka, menguatkan mereka, sehingga di dalam kelemahan tubuh akibat COVID-19 mereka boleh dikuatkan. Di dalam keadaan yang sukar akibat COVID-19 mereka boleh dihiburkan. Dan pertolongan Tuhan kiranya datang menurut waktu yang Tuhan sudah tentukan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan secara umum dunia yang sedang kesusahan akibat pandemi ini. Biarlah semuanya itu ya Tuhan, dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan, boleh kami lalui dengan baik, sehingga pada waktunya nanti pandemi ini pun boleh berlalu dari dunia kami. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati setiap makanan dan minuman, segala macam upaya perobatan, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kesembuhan menurut waktu yang Tuhan sudah tentukan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang menyiapkan
renungan malam ini. Biarlah Engkau tetap memberkati mereka, memberikan kekuatan fisik, memberikan kekuatan pikiran untuk terus meramu dengan baik pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Allah Bapa dalam surga, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta yang Engkau tempatkan di jemaat ini. Biarlah oleh hikmat dari Tuhan, beliau menuntun kami domba-domba Tuhan di jemaat ini untuk hidup di dalam firman kebenaran Tuhan. Pada malam hari ini kami akan beristirahat ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh tidur dengan baik dan esok pagi boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sanak saudara kami, kaum keluarga kami dimanapun Tuhan menempatkan mereka, kiranya Tuhan memberkati dan terus mempererat hubungan kasih persaudaraan di dalam Kristus bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus